Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadana Rizky Saputra, PAI semester 5 kelas D. Di sini saya akan membahas tentang cara memelihara iman. Menurut mazhab Hanafi dijelaskan sebagaimana yang dikutip oleh At-Tahawi rahimahumullah. Dia berpendapat bahwa iman itu adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Menurut mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad dan beberapa ulama ilmu hadis lainnya berpendapat bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Menurut ulama salaf berpendapat bahwa amal itu adalah masuk dalam unsur keimanan, di mana amal juga bisa membuat kadar keimanan naik dan turun. Nah, kenapa kadar keimanan bisa naik dan turun? Dijelaskan dalam Sahih Bukhari jilid pertama. Di situ ada 57 hadis yang bisa membantu kita meningkatkan kadar keimanan kita. Dalam beberapa hadis tersebut ada satu kalimat yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Kadar keimanan itu bisa naik dan turun. Bisa naik karena kita taat, dan bisa turun karena kita membuat maksiat. Iman bisa naik karena kita melakukan keimanan, kita taat pada perintah-perintah Allah. Salah satunya kita menjalankan amal soleh. Jadi karena di setiap ada kata yang berkaitan dengan amal soleh, di situ juga ada kata iman. Salah satu contohnya adalah Quran surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, apa sih contoh amal soleh itu? Salah satunya yang wajib kita laksanakan adalah sholat, beribadah kepada Allah. Ketika kita sudah mengerjakan amal soleh, insya Allah iman kita, kadar keimanan kita akan terus bertambah. Kemudian yang kusubil maksiyah, kadar keimanan kita bisa turun karena kita mengerjakan maksiat. Nah, maksiat ini biasanya sekarang itu karena kita terlena sama urusan-urusan dunia, hingga akhirnya kita melupakan urusan-urusan kita yang ada di akhirat. Nah, lebih baiknya kita mengerjakan urusan dunia untuk kepentingan akhirat. Lalu dijelaskan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa qul in salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan, menyebarkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu agama yang lurus, agama yang tidak ada lika-liku dan penyimpangannya. Dinan qayyiman, agama yang benar. Dinan qayyiman, millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang musyrik. Terus Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu hanyalah milikmu ya Allah.
Rabb semesta alam. Rasulullah SAW diperintahkan untuk meluruskan agama orang-orang musyrik yang menyembah selain kepada Allah dan menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Padahal sesungguhnya hal itu berseberangan sekali, karena sholat itu harus ditunjukkan kepada Allah dan menyembelih dengan menyebut namanya. Itulah penjelasan menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian inti dari ayat tersebut adalah Allah tuh memerintahkan kepada kita tuh untuk beribadah ikhlas dan tulus kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu berlaku ikhlas dalam beribadah, beramal, karena itulah cara memelihara iman dengan kita melakukan amal soleh, entah itu sholat yang dulunya kita misalnya sholat cuman sholat wajibnya aja, sekarang kita tambah dengan sholat sunnahnya, terus kita tambah lagi dengan tahajudnya lagi. Terus habis itu infak itu juga ada satu contoh, satu kisah tentang dia berinfak pakaian. Di sini sebelum dia diwafatkan, dia tuh hendak berangkat ke masjid, dia mengambil jalan yang paling jauh dari rumahnya menuju ke masjid. Kemudian karena itu musim dingin, pada saat itu musim dingin, dia ini memakai baju double, dimana baju yang paling bagus dia pakai dalam yang terus yang paling biasa dia pakai itu dipakai di luar. Nah, di perjalanan dia bertemu dengan orang yang sedang kedinginan. Dia kasihlah pakaian yang paling yang di luar, dia kasih ke orang sedang kedinginan tersebut. Singkat cerita, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu habis subuh, yang biasanya dia sholat tempatnya itu biasanya dia di pojok sebelah kanan. Nah, itu Rasulullah bertanya, kemana orang ini? Kok tidak kelihatan? Kemudian Rasulullah mendatangi rumahnya, dan ternyata orang tersebut sudah meninggal. Nah, Rasul bertanya kepada istrinya orang tersebut, apa kata-kata terakhir yang kau dengar? Lalu kata istrinya, saya hanya mendengar, kenapa tidak yang lebih jauh? Lalu kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa yang tidak yang dalam? Gitu. Lalu tidak pakaian yang ini? Gitu. Pada saat itu Rasulullah tersenyum. Disitulah dia ditunjukkan amal-amal solehnya, amal-amalnya, dan dia sangat menyayangkan kenapa tidak jalan yang paling jauh yang ia tempuh untuk ke masjid. Lalu kenapa tidak paling bagus baju yang saya berikan? Itu akan menambah pahala yang akan dia dapat. Itulah kisah yang menggambarkan tentang infak. Jadi infak itu bukan uang saja, tapi bisa berupa makanan, pakaian, dan sebagainya. Terus juga kita baca Al-Quran, dimana biasanya kita baca satu ayat, besoknya kita baca 1 juz, besoknya lagi kita baca 2 juz, sampai seterusnya. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, insya Allah akan menjaga kadar keimanan kita, dan iman kita itu tidak akan pernah turun. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.